Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas bab 4. Materinya tentang melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita hikayat. Tapi sebelum itu, ingat pesan Ibu. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dalam air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Nah, jangan lupa itu ya. Nah, sekarang kita saksikan dulu penjelasan dari Ibu mengenai materi bab 4. Selamat menyaksikan. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.5. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Yang pertama, kita mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat. Yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Dalam hikayat, sering disajikan bahasa Melayu klasik yang ditandai dengan kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing. Coba kita perhatikan pada contoh penggalan hikayat berikut. Maka berkeinginanlah istri Hojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Jainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta, setiap malam Bibi Jainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Jainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Hojan Maimun pulang dari rantauannya. Nah, dari penggalan kutipan hikayat ini, kita bisa menemukan yang pertama penggunaan bahasa Melayu klasik yang ditandai dengan kata-kata arkais. Di sini ada kata memperlalaikan, kemudian ada kata hatta. Keduanya sudah jarang digunakan. Jadi sudah asing ya di telinga kita. Yang kedua, adanya penggunaan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat yaitu kata maka. Ya, konjungsi maka. Kita temukan pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat keempat. Nah, ini ada contoh kata-kata arkais. Beroleh, makna kamusnya mendapat. Titah kata, perintah. Buluh, tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga dan keras. Bambu, aur. Nah, kalau sekarang kita mungkin lebih mengenal kata bambu. Dulu dikenal kata buluh. Kemudian mahligai, maknanya tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Ditoreh, diiris supaya terbuka atau dibelek. Cembul, tempat tembakau yang terbuat dari logam. Inang, perempuan yang merawat anak tuannya. Upeti, uang yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Selit, banyak seluk-beluknya. Bejana, benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan dapat digunakan sebagai wadah. Nah, ini contoh kata-kata arkais yang bisa kita temukan pada cerita hikayat. Lanjut, kita membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Yang pertama, penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat.
Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Mari kita perhatikan contoh. Di sini ada penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat. Nah, dalam penggalan hikayat berikut, kita bisa menemukan kata si miskin pada kalimat pertama. Si miskin dalam kutipan hikayat di samping merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Kemudian, kita bandingkan dengan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan cerpen Putri Tidur dan Pesawat Terbang, karya Gabriel Garcia Marquez berikut ini. Nah, pada penggalan cerpen ini, kita bisa menemukan kata si cantik. Nah, si cantik dalam kutipan cerpen di samping merupakan contoh majas antonomasia, yaitu yang menyebut seseorang dengan sebutan tertentu sebagai wujud sanjungan dan pujian kepada seseorang. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Yang kedua, kalau tadi kita adanya penggunaan majas, yang kedua adanya penggunaan konjungsi. Cerpen dan hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat berikut. Nah, di sini kita akan menemukan konjungsi sebelum. Ini lihat pada kalimat kedua. Konjungsi sebelum dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu. Sedangkan konjungsi lalu, nah ini, menyatakan urutan kejadian. Ya, jadi ini penggunaan konjungsi pada hikayat. Ada konjungsi sebelum dan lalu. Jadi penggunaan konjungsi yang tepat itu sangat penting ya untuk mengembangkan alur cerita. Bandingkan dengan penggunaan konjungsi dalam penggalan cerpen berikut ini. Pada cerpen Menjemput Maut di Mogadishu karya Masdar Jainal, kita akan menemukan konjungsi ketika pada kalimat pertama. Konjungsi ketika dalam kutipan ini menyatakan hubungan waktu. Sedangkan konjungsi selanjutnya, ini pada kalimat ketiga, itu menyatakan urutan peristiwa. Nah, jadi itulah penggunaan konjungsi yang berkaitan dengan cerpen dan hikayat. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu sengaja membuat latihan. Coba nanti dikerjakan. Latihannya, bacalah teks Indra Bangsawan dan hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling yang ada di dalam buku paket. Kemudian nanti kalian kerjakan dua pertanyaan. Yang pertama, carilah penggunaan jenis majas yang sama dalam hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling. Kemudian yang kedua, temukan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan peristiwa dalam hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling. Ya, silahkan mengerjakan ya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi Bahasa Indonesia bab 4 tentang melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita hikayat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.